Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Suasana sore di desa Kalibening terasa ganjil. Tak seperti biasanya, anjing-anjing yang biasa saling bersahutan menjelang maghrib, kali ini justru diam seribu bahasa. Darmo, yang tengah duduk di beranda rumah panggung, memandangi keheningan itu dengan rasa heran. Ia menoleh ke arah Mbah Karso yang tampak sibuk menyeruput kopi pahit dari gelas kecil, tanpa memberikan jawaban sedikit pun. Tatapan mata tuanya yang keruh justru terarah lurus ke ujung jalan desa, menunjukkan ekspresi yang sulit diartikan. Biasanya, menjelang senja, suasana desa akan ramai oleh suara ayam betina yang berkumpul di kandang dengan lengkingan khas, cicak-cicak bersahutan dari balik sela-sela genteng, dan gonggongan anjing yang saling bersambut. Namun sore itu, seolah-olah seluruh desa diselimuti oleh keheningan yang menakutkan. Keadaan ini membuat Darmo mengulang pertanyaannya, kini dengan langkah yang dibawanya mendekat ke arah Mbah Karso. Akhirnya, lelaki tua itu berbicara sambil menggenggam tongkat kayu di sampingnya. Tangan keriputnya mencengkeram dengan kuat, seolah bersiap menghadapi sesuatu yang tidak semestinya hadir di sana. Pandangan Mbah Karso tetap tak beralih dari ujung jalan desa yang berdebu, di mana tampak sebuah gerobak sapi berjalan lambat ke arah mereka. Sapi-sapi penarik gerobak tampak lelah, dengan kepala tertunduk seolah memikul beban berat yang tak kasat mata. Di atas gerobak itu duduk seorang perempuan. Punggungnya tegak, rambut hitam panjangnya tergerai menutupi sebagian wajahnya. Darmo memperhatikan dengan seksama, dan menyadari bahwa seluruh anjing di desa seakan lenyap dari pandangan. Mereka meringkuk di bawah rumah atau bersembunyi di kolong. Bahkan anjing galak milik Pak Hasan, yang biasanya menggonggong dengan buas, kini hanya bisa melolong lirih, seperti sedang menangis. Gerobak itu terus melaju mendekat. Ketika perempuan di atasnya mengangkat wajah, mata Darmo sempat bertemu dengan tatapannya. Ada sesuatu dalam pandangan itu yang membuat jantung Darmo berhenti berdetak sejenak. Tatapan mata perempuan itu tajam, sangat tajam, dengan kilau aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika gerobak berhenti tepat di depan rumah Mbah Karso, perempuan itu memperkenalkan diri sebagai Sarikam, istri baru dari Pak Warno. Mbah Karso bangkit perlahan, sorot matanya tak lepas dari perempuan tersebut. Ia datang dari Jogja, katanya, dan mengaku telah diminta oleh Pak Warno untuk tinggal di desa. Darmo merasa ada yang janggal sejak awal, namun ia tetap menawarkan diri untuk mengantarkan perempuan itu ke rumah suaminya, rumah yang paling besar di desa Kalibening. Bangunan rumah Pak Warno memang mencolok, terbuat dari kayu dengan beranda luas dan halaman yang ditumbuhi pohon mangga tua. Saat Darmo dan Sarikam tiba, Pak Warno sedang menyiram tanaman cabai yang tampak layu karena musim kemarau panjang. Ketika Darmo memanggilnya dan memberitahu bahwa istrinya telah datang dari Jogja, ekspresi wajah Pak Warno berubah drastis. Bukan kebahagiaan yang terpancar, melainkan kebingungan yang aneh. Mulutnya sedikit terbuka dan matanya terbelalak, seolah menyaksikan sosok yang tak dikenalnya. Pak Warno menyebut nama Sarikam dengan suara gugup, lalu mengakui bahwa mereka memang telah menikah minggu lalu. Perempuan itu menjawab dengan nada lembut namun terasa dingin. Ia mengingatkan bahwa mereka memang sudah menikah, dan ia datang karena telah diminta. Pak Warno terlihat ragu, namun tidak menolak keberadaan Sarikam. Ia mempersilakan istrinya masuk ke dalam rumah. Darmo merasa semakin tidak tenang. Tatapan Pak Warno terhadap Sarikam tampak terlalu dalam, seakan telah terhipnotis. Dengan perasaan tidak menentu, Darmo berpamitan dan berbalik meninggalkan rumah tersebut. Saat itu, Sarikam sempat memanggil namanya. Tatapan mata perempuan itu membuat napas Darmo terasa sesak. Ia hanya mengangguk dan segera mempercepat langkahnya meninggalkan tempat itu. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Darmo terus dihantui perasaan aneh. Ada sesuatu yang tidak benar tentang perempuan itu, meski ia tak mampu menjelaskan apa. Malam pun datang, namun Darmo tidak bisa memejamkan mata.
Ia berbaring di atas tikar dan menatap langit-langit rumah kayunya yang gelap. Suasana desa terlalu sunyi, tidak seperti biasanya. Tak ada suara jangkrik, tak ada kodok bersahutan dari sawah, bahkan gonggongan anjing pun menghilang. Darmo akhirnya bangkit dan mengintip dari jendela. Ia melihat sesuatu yang janggal. Bunga-bunga melati yang sore tadi masih segar, kini tampak menghitam dan layu seolah terbakar. Tiba-tiba, suara ayam dari kandang Pak Hasan terdengar nyaring, seperti dalam kepanikan, lalu mendadak sunyi. Rasa penasaran Darmo mengalahkan rasa takutnya. Ia mengambil senter dan melangkah menuju kandang ayam milik Pak Hasan. Di sana, apa yang disaksikannya membuat darahnya membeku. Semua ayam jago di kandang itu ditemukan mati. Bukan kematian biasa, sebab mata mereka terbuka lebar dengan tatapan kosong dan paruh yang menganga seakan sedang berteriak sebelum mati. Beberapa ekor bahkan berdiri kaku dengan leher menegang, seolah menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan. Pak Hasan tiba-tiba muncul dari belakang dengan wajah pucat. Ia pun menyaksikan keadaan itu dan menyadari bahwa suara ayam-ayam yang sempat didengarnya kini telah benar-benar menghilang. Menurut cerita kakeknya dulu, ayam yang mati dengan kondisi mata terbuka lebar menandakan bahwa mereka melihat sesuatu yang tidak semestinya dilihat oleh makhluk hidup. Ketika Pak Hasan menanyakan apakah Darmo adalah orang yang mengantar tamu baru ke desa, pemuda itu mengangguk. Pak Hasan menyebutkan bahwa sejak kedatangan perempuan itu, semuanya menjadi aneh. Anjingnya tidak mau keluar dari kandang, kucingnya menghilang, dan kini ayam-ayamnya mati dengan cara yang mengerikan. Keesokan paginya, kabar tentang kematian ayam-ayam jago menyebar ke seluruh penjuru desa. Bukan hanya milik Pak Hasan, namun hampir setiap rumah mengalami hal yang sama. Ayam-ayam mereka ditemukan mati dengan kondisi mata terbelalak dan paruh menganga, ekspresi wajahnya memperlihatkan ketakutan yang tak wajar. Darmo berkumpul bersama beberapa pemuda desa di warung milik Pak Karmin. Suasana penuh ketegangan. Salah satu dari mereka, Wagino, meyakini bahwa kejadian aneh ini berkaitan dengan kedatangan Sarikam. Namun Pak Karmin berusaha meredam suasana, mengusulkan kemungkinan bahwa penyebabnya adalah wabah penyakit ayam. Tukijo, seorang warga tua, menolak mentah-mentah anggapan itu, sebab selama 50 tahun hidupnya, belum pernah ia melihat ayam-ayam mati dengan wajah ketakutan seperti itu. Sementara para pemuda berspekulasi, Darmo hanya diam sambil menyeruput teh hangat. Pikirannya melayang ke pertemuan pertamanya dengan Sarikam. Ia teringat betul bagaimana suasana desa mendadak senyap saat perempuan itu datang. Anjing-anjing melolong ketakutan, dan tatapan mata Sarikam terasa sangat tidak biasa. Ketika ditanya di mana keberadaan perempuan itu saat ini, Darmo menjawab bahwa Sarikam masih tinggal di rumah Pak Warno. Ia juga melihat bahwa pagi tadi Pak Warno keluar rumah, namun tidak tampak seperti biasanya. Menurut pengakuan Pak Karmin, lelaki itu kini lebih pendiam dan tampak seperti orang yang kehilangan semangat hidup. Akhirnya, para pemuda memutuskan untuk menemui Mbah Karso, orang tertua dan dianggap paling memahami hal-hal tak kasat mata di desa. Mbah Karso sedang duduk di beranda, tatapan matanya kosong mengarah ke hutan bambu di ujung desa. Ketika para pemuda datang, ia langsung memahami maksud kedatangan mereka. Setelah sejenak terdiam, Mbah Karso mengusap-usap tongkat kayunya dan mulai menceritakan kisah lama. Ketika ia masih muda, kakeknya pernah mengisahkan tentang makhluk yang mampu menyamar sebagai manusia. Mereka datang ketika sebuah desa sedang dilanda kesusahan, ketika tanah mengering dan harapan mulai sirna. Saat itulah mereka mencari mangsa, biasanya anak kecil atau orang dewasa yang lemah iman. Mendengar cerita itu, Wagino sempat tertawa dengan nada sarkastik. Namun Mbah Karso menatapnya dengan mata dingin, memperingatkan bahwa mereka belum melihat apa-apa. Ia meminta semua orang untuk bersiap, sebab sesuatu yang lebih besar mungkin akan segera terjadi. Malam kedua terasa jauh lebih mencekam. Darmo kembali tidak mampu memejamkan mata. Ia pun memutuskan untuk berjalan menyusuri desa, berharap udara malam bisa sedikit menenangkan hatinya.
Namun, di tengah perjalanannya, pandangannya tertumbuk pada sesuatu yang membuat napasnya tercekat di tenggorokan. Di tengah hamparan sawah yang kering, tampak Sarikam berdiri seorang diri. Tubuhnya tegak seperti patung, dengan wajah yang menengadah menatap langit. Ada hal ganjil yang membuat bulu kuduk Darmo berdiri. Rambut panjang Sarikam tampak bergerak sendiri, seolah tertiup angin, padahal malam itu sama sekali tak berangin. Darmo segera bersembunyi di balik pohon kelapa dan mengamati dari kejauhan. Selama hampir 10 menit, perempuan itu tidak menunjukkan gerakan sedikit pun. Namun perlahan, kepalanya mulai menoleh ke arah persembunyian Darmo. Tatapan mereka bertemu, dan mata Sarikam tampak berkilat merah di bawah cahaya bulan. Warna merah itu bukan seperti mata yang mengantuk atau sedang sakit, melainkan merah menyala seperti bara api yang hidup dalam kegelapan. Tubuh Darmo membeku. Ia tak mampu menggerakkan anggota badannya. Sarika menampakkan senyuman yang sangat lebar hingga memperlihatkan deretan gigi putih bersihnya. Namun bukan senyum biasa, karena senyuman itu justru mengirimkan rasa dingin ke tulang belakang Darmo. Lalu, tanpa peringatan, sosok Sarika menghilang begitu saja. Tidak berjalan, tidak berlari, melainkan lenyap seperti asap yang tersapu angin. Setelah beberapa menit, barulah Darmo bisa bernapas lega. Tangannya gemetar saat menyalakan senter kecil miliknya, lalu ia berlari pulang dengan tergesa ke rumah. Pagi harinya, kabar buruk kembali mengguncang warga desa. Bu Lastri, seorang ibu muda yang memiliki bayi berusia 3 bulan, datang ke rumah Mbah Karso dengan mata sembab akibat tangisan semalaman. Dalam pelukannya, bayi itu terus menangis tanpa henti sejak malam sebelumnya. Ia telah membawa bayinya ke mantri, namun kondisinya tak menunjukkan perubahan. Bayi itu demam tinggi, wajahnya pucat dan berkeringat, serta sorot matanya yang biasanya bening kini tampak sayu dan tidak fokus. Mbah Karso mengamati sang bayi dengan saksama. Ia meminta Lastri menceritakan dengan jujur apa yang sebenarnya terjadi. Lastri tampak ragu, namun akhirnya mulai membuka suara. Ia mengaku tertidur karena kelelahan setelah semalaman menjaga bayinya yang menangis. Dalam tidurnya yang singkat, ia mengalami mimpi aneh. Ia melihat seorang wanita berdiri di samping tempat tidur bayinya. Perempuan itu berambut panjang, berwajah cantik namun terasa ganjil. Dalam mimpinya, perempuan itu menatap bayi Lastri sambil menjilat bibirnya dengan lidah yang panjang dan berwarna hitam. Mbah Karso mengepalkan tangannya, menyadari bahwa waktu mereka tidak banyak. Ketika Lastri terbangun setelah tidur selama sekitar setengah jam, ia mendapati anaknya sudah demam tinggi seperti sekarang. Darmo, yang sedari tadi mendengarkan percakapan dari beranda, merasakan darahnya naik ke kepala. Ia teringat kejadian semalam di sawah, tentang mata merah menyala, senyuman yang terlalu lebar, dan kini, mimpi Bu Lastri tentang lidah panjang yang mengerikan. Ia menyampaikan apa yang dilihatnya kepada Mbah Karso. Lelaki tua itu pun segera bangkit dari tempat duduk dan menyatakan bahwa mereka harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Ia menyebutkan bahwa Sarikam bukanlah manusia biasa. Tatapannya kemudian terarah ke rumah Pak Warno, tempat sosok itu tinggal, sambil menegaskan bahwa jika mereka tidak berhati-hati, bayi Bu Lastri mungkin tidak akan selamat. Pada malam harinya, suasana desa kembali diliputi kegelapan dan kesunyian yang tidak wajar. Jam dinding tua berdentang 2 kali. Lastri mengguncang bahu suaminya, Pak Iman, dengan tangan gemetar. Bukan suara tangisan bayi yang membangunkannya malam itu, melainkan keheningan yang begitu mencekam. Ia menyadari bahwa tidak ada suara apapun, bahkan jangkrik pun tak terdengar. Suaminya sempat menganggap bayi mereka mungkin sedang tidur nyenyak. Namun, ketika mereka menyalakan obor resin dan berjalan ke tempat tidur bayi, kenyataan yang mereka temukan sangat mengejutkan. Tempat tidur bayi kosong. Lastri histeris, mencari ke segala penjuru ruangan. Pak Iman memeriksa kolong tempat tidur, belakang lemari tua, hingga ke dalam gentong air, namun semua sia-sia. Tidak ada jejak sedikit pun.
Mereka keluar dari rumah, memeriksa halaman depan dan belakang, tapi tetap tidak menemukan bayinya. Lastri mulai terisak keras. Mereka pun bergegas menuju rumah tetangga, Pak Subur, yang saat itu sedang duduk di teras. Mendengar tangisan dan teriakan panik Lastri, istri Pak Subur ikut keluar. Mereka semua terkejut mendengar kabar bahwa bayi Lastri telah hilang. Lastri menyebutkan bahwa mereka telah mencari kemana-mana, namun tidak ada petunjuk sama sekali. Pak Subur tampak mengingat sesuatu. Ia menyebut bahwa malam sebelumnya, suara lolongan anjing terdengar aneh, lalu tiba-tiba lenyap, dan seluruh desa kembali sunyi seperti kuburan. Istrinya mengangguk membenarkan bahwa suara tersebut memang terdengar sangat mengerikan. Pak Subur segera mengusulkan agar mereka membangunkan Mbah Karso. Mereka berjalan cepat menuju rumah kayu tua di ujung desa, tempat sang sesepuh tinggal. Rumah itu gelap, namun dari dalam terdengar suara gumaman. Pak Iman mengetuk pintu dan mendapat jawaban bahwa mereka memang telah dinantikan. Mereka pun masuk ke dalam dan mendapati Mbah Karso duduk bersila di atas tikar pandan, menatap cahaya lilin yang bergoyang. Lastri segera berlutut di hadapan lelaki tua itu. Mbah Karso menyampaikan bahwa anaknya tidak hilang, melainkan telah tiada. Lastri tampak tidak mengerti, namun wajah Mbah Karso tampak sangat serius. Ia mengungkapkan bahwa semalam dirinya mengalami mimpi buruk yang sama seperti yang pernah ia alami pada tahun 1943, tahun di mana lampor terakhir kali muncul di desa tetangga dan menyebabkan kematian 7 bayi dalam semalam. Ia memandangi satu persatu orang yang ada di hadapannya, lalu berkata bahwa kini makhluk itu telah datang ke desa mereka. Saat Pak Subur menyinggung bahwa lampor hanyalah cerita, Mbah Karso membantah keras. Ia menyatakan bahwa dirinya menyaksikan sendiri bagaimana makhluk itu memakan bayi-bayi seperti sedang menyantap daging ayam. Lastri tampak begitu lemas mendengar pengakuan itu, hampir kehilangan kesadaran. Bu Subur segera memeluk dan mencoba menyadarkannya. Pak Iman kemudian bertanya di mana keberadaan makhluk tersebut. Dengan suara berat, Mbah Karso menunjuk rumah Pak Warno dan mengatakan bahwa ia kini menyamar sebagai istri barunya. Pak Subur tampak tidak percaya. Menurutnya, Sarikam terlalu cantik dan ramah untuk menjadi makhluk seperti itu. Namun, Mbah Karso menjelaskan bahwa itulah tipu daya mereka. Lampor selalu datang dalam rupa wanita cantik untuk menarik korbannya. Ia berdiri dengan bantuan tongkat kayunya dan mengatakan bahwa makhluk itu belum selesai, masih akan memangsa bayi-bayi lain di desa. Mereka harus bersiap melakukan sesuatu. Pak Iman berdiri dengan tekad kuat, namun Mbah Karso memperingatkan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan malam itu. Saat malam masih gelap, kekuatan makhluk itu berada di puncaknya. Ia menyuruh mereka pulang dan menjaga anak-anak mereka yang masih hidup. Dengan hati berdebar, keempat orang itu keluar dari rumah Mbah Karso. Jalan tanah yang biasa mereka lalui kini terasa asing dan menakutkan. Setiap bayangan pohon tampak seperti sosok yang sedang mengintai. Pak Subur hendak menitipkan istrinya karena Pak Iman bersikeras ingin pergi ke rumah Pak Warno. Meskipun dianggap berbahaya, Pak Iman bersikukuh bahwa ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya. Ia pun berlari meninggalkan mereka. Rumah Pak Warno berdiri di tengah desa, dikelilingi oleh pohon-pohon rambutan tua. Pak Iman bersembunyi di balik pohon besar, mengamati dari kejauhan. Tak ada cahaya dari dalam rumah. Tak terdengar suara apapun. Rumah itu seperti telah lama ditinggalkan. Dengan hati-hati, Pak Iman mendekat ke jendela dan mengintip dari celah sempit. Pemandangan yang ia saksikan membuat seluruh tubuhnya membeku. Di tengah ruangan, Sarikam duduk bersila membelakangi jendela. Rambut panjangnya terurai hingga menyentuh lantai, bergerak-gerak sendiri seperti ular hitam. Di hadapannya tergeletak sesuatu yang kecil. Pak Iman menahan napas saat menyadari bahwa itu adalah bayi milik Lastri. Tubuh kecil itu terbujur kaku, dengan mata terbuka kosong dan dada yang tak lagi bergerak. Suara Sarikam terdengar rendah dan kasar, lebih menyerupai binatang buas yang sedang makan.
Ia menyebut bahwa darah bayi terasa sangat manis. Pak Iman melihat Sarika mengangkat potongan berdarah ke mulutnya, mengunyah dengan lahap. Darah menetes dari sudut bibirnya. Ia menyebut bahwa jantung bayi itu masih hangat dan masih berdetak dalam mulutnya. Pak Iman tak sanggup lagi menyaksikan. Ia memuntahkan isi perutnya di balik pohon, berusaha tidak mengeluarkan suara. Namun sudah terlambat. Sarikam berhenti makan, lalu perlahan menoleh ke arah jendela. Wajahnya kini bukan lagi wajah manusia. Matanya menyala, mulutnya robek lebar, penuh darah, dan giginya berubah runcing seperti taring serigala. Mereka saling bertatapan selama beberapa detik yang terasa seperti seabad. Lalu, Sarika menampakkan senyuman mengerikan, dengan darah menetes dari giginya. Suara yang keluar dari mulutnya kembali lembut seperti manusia, namun kini penuh tipu daya. Ia menyebut bahwa dirinya telah menunggu. Pak Iman berlari sekuat tenaga. Ia tak menoleh sedikit pun, melintasi jalan tanah yang berlubang, menabrak semak, dan mengabaikan ranting-ranting yang mencakar wajahnya. Di belakangnya, suara tawa mengerikan bergema di seluruh desa. Suara itu menyerupai jeritan dari neraka. Keesokan paginya, ketika Darmo tengah menggembala kambing di tepi sungai, ia menemukan sosok mungil yang terbujur kaku. Itu adalah mayat bayi Bu Lastri. Kondisinya sungguh mengerikan. Perutnya menganga, organ dalam lenyap, dan kulit tubuhnya mengering seolah seluruh darahnya telah dihisap. Dengan suara serak, Darmo berteriak memanggil pertolongan. Warga desa berdatangan berbondong-bondong. Para ibu jatuh dalam pelukan histeris, menangisi tubuh kecil yang terbujur mengenaskan. Kaum lelaki hanya mampu berdiri membisu. Wajah mereka memucat, ngeri oleh pemandangan yang tak terbayangkan. Mbah Karso datang paling akhir. Pandangannya terpaku lama pada jasad itu, lalu ia menggeleng pelan. Ada firasat buruk dalam bisikannya pada Darmo. Menurutnya, ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Katanya, malam ini akan ada lagi. Ketika Darmo menanyakan kepastian itu, Mbah Karso meyakinkan bahwa makhluk itu masih lapar. Satu darah bayi belum cukup untuk memuaskan nafsu buasnya. Pandangan Mbah Karso melayang ke arah rumah Pak Warno. Ia tahu, makhluk itu telah mencicipi manisnya daging bayi. Kini ia akan terus memburu, hingga tak ada satupun bayi yang tersisa. Menjelang sore, seluruh keluarga yang memiliki bayi berkumpul di rumah Mbah Karso. Bu Lastri duduk mematung, tak lagi menangis, dengan tatapan kosong seperti bayinya yang telah tiada. Bu Wiro mengguncang tubuh cucunya yang berusia 2 bulan, bertanya apa yang harus mereka lakukan. Mbah Karso menyarankan agar mereka berjaga sepanjang malam, tak boleh tertidur. Garam harus membentuk lingkaran di sekeliling tempat tidur, dan jimat harus dipasang di pintu serta jendela. Namun, perlindungan itu hanya mampu memperlambat. Jika makhluk itu benar-benar lapar, maka tak ada yang bisa menghalangi. Saat ditanya bagaimana cara membunuhnya, Mbah Karso terdiam lama. Wajahnya tampak sangat letih. Ada cara, katanya, tapi menuntut pengorbanan besar, dan ia ragu apakah mereka siap. Satu persatu keluarga pun pamit pulang, wajah mereka diliputi ketakutan. Hanya Darmo yang bertahan. Ia bertanya, mengapa makhluk itu memilih desa mereka. Mbah Karso menjelaskan bahwa seseorang telah memanggilnya. Bukan sembarang orang, melainkan roh yang menyamar sebagai Sarikam. Bau darah bayi yang pekat telah menarik makhluk itu, dan tahun ini memang banyak kelahiran di desa. Darmo bergidik ngeri. Ia curiga Pak Warno tahu sesuatu. Mbah Karso mengungkapkan bahwa mungkin Pak Warno sudah mati, atau masih hidup dalam keadaan yang lebih menyedihkan. Namun satu hal pasti, mulai malam itu, tidak ada lagi tempat yang aman. Malam kedua tiba, jauh lebih mengerikan. 3 bayi ditemukan tewas dalam satu malam. Kali ini, ada saksi mata yang melihat wujud asli makhluk itu.
Darmo berlari ke rumah Mbah Karso dengan napas tersengal, menunjuk ke langit. Bulan purnama bersinar merah, seolah direndam dalam darah. Mbah Karso keluar dari rumahnya dengan wajah pucat pasi. Ia tahu, malam ini akan menjadi malam pembantaian. Di rumah Bu Siti, suasana masih tenang. Kedua bayi kembar, Joni dan Jono, tertidur dalam ayunan bambu. Bu Siti sedang memasak, tidak menyadari bahaya yang sedang merayap di atas rumahnya. Lampor merayap seperti laba-laba raksasa. Rambut hitam panjangnya menjuntai dari celah genteng. Ia mencari jalan masuk, terobsesi oleh aroma daging bayi kembar. Kuku tajamnya mencabik genteng, menjatuhkan serpihan ke lantai. Bu Siti menoleh, heran dengan suara aneh dari kamar. Saat membuka pintu, tubuhnya membeku. Sosok tinggi dengan mata menyala merah berdiri di atas ayunan. Lampor menatap bayi-bayi itu dengan kelaparan menggelora. Bu Siti memohon dalam bisikan terbata, namun makhluk itu tersenyum, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang berkilat. Ia mengangkat Joni dengan satu tangan. Bayi itu terbangun dan menangis, namun suara tangisnya tertahan. Bu Siti berusaha mendekat, namun ancaman dari kuku tajam Lampor menghentikannya. Dengan kejam, makhluk itu mencabik perut Joni. Tangisan bayi itu berubah menjadi jeritan memilukan. Bu Siti berteriak, tapi kekuatan magis Lampor membuat suaranya tersekat. Lampor melemparkan tubuh kecil Joni dan mengangkat Jono, yang kini menangis keras. Namun sebelum ia menghabisinya, Darmo dan Mbah Karso tiba. Mereka mendobrak pintu dan menyaksikan horor tak terlukiskan. Lampor tengah melahap tubuh Joni, sementara Jono masih hidup di tangannya. Bu Siti pingsan di sudut kamar. Mbah Karso menyerang dengan goloknya, namun makhluk itu mencibir. Ia melemparkan mayat Joni ke arah Mbah Karso, membuatnya tersungkur. Darmo maju dengan keris, meski Mbah Karso telah memperingatkannya. Lampor menyergapnya dengan rambut yang membelit seperti tali, lalu mencabik tubuhnya dengan kuku tajam. Usus Darmo terburai. Dengan puas, Lampor menggigit leher Jono, darah menyembur dari tubuh mungil itu. Tangisannya terhenti. Mbah Karso bangkit dengan susah payah, mengutuk makhluk itu. Namun Lampor mengejek, berkata bahwa Tuhan mereka tidak peduli. Di luar, warga datang membawa obor dan senjata. Lampor menghilang dalam asap hitam, menyelinap keluar dari celah genteng. Ketika warga memasuki rumah Bu Siti, mereka membeku. Darah, mayat, tubuh yang terburai, dan aroma kematian memenuhi ruangan. Mbah Karso memperingatkan bahwa ini belum berakhir. Ia menatap Pak Warno dan mengatakan bahwa istri lelaki itu bukan manusia. Sosok yang mengaku Sarikam ternyata adalah Lampor yang menyamar. Warga pun bergerak menuju rumah Pak Warno. Sesampainya di sana, bau amis darah menyambut mereka. Pak Warno menemukan istrinya duduk di lantai, memakan daging mentah dengan rakus. Ketika menoleh, mulutnya berlumuran darah. Di tangannya, terdapat jantung bayi. Dengan wajah pucat, Pak Warno sadar bahwa perempuan itu bukan istrinya. Makhluk itu bangkit, tubuhnya berubah mengerikan, tinggi menjulang, rambut memanjang, mata merah menyala, mulut robek dengan gigi runcing. Ia mengaku bahwa tubuh Sarikam hanyalah pinjaman. Jasad asli Sarikam telah berada di perutnya, bersama bayi-bayi lain yang telah dimangsa. Warga menjerit ngeri. Pak Warno jatuh terduduk, sadar bahwa wanita yang ia cintai telah lama tiada. Malam itu menjadi saksi kelam dimulainya teror Lampor yang belum berakhir. Lampor melangkah maju dengan cakar-cakar tajam yang berkilat. Namun tiba-tiba, dari luar terdengar suara Mbah Karso yang memerintahkan warga untuk mundur dan membiarkannya menghadapi makhluk itu sendiri. Dalam keadaan tubuh yang masih berlumuran darah akibat serangan sebelumnya, Mbah Karso memasuki ruangan. Di tangannya tergenggam sebuah keris pusaka dan tasbih tua. Lampor menyeringai mengejek,
menyebut Mbah Karso sebagai dalang bangka yang masih ingin bermain. Meski tubuhnya hampir mati, Mbah Karso menegaskan bahwa ia tak akan membiarkan pembantaian itu berlanjut. Ia mulai melantunkan mantra suci, ditujukan kepada roh jahat yang terkutuk. Tubuh Lampor bereaksi, bergetar kesakitan dan matanya menyipit, namun ia tetap bersikeras bahwa mantra itu takkan mempan padanya. Dengan kecepatan kilat, Lampor melesat dan mencabik perut Mbah Karso. Tangan besarnya mencengkeram dan mencabik isi perut sang dalang hingga tubuh tua itu terjatuh, organ dalamnya menghambur. Meski demikian, dengan tenaga terakhir, Mbah Karso terus melantunkan mantranya. Dalam suara lemah, ia memanggil Darmo. Darmo, yang dalam keadaan terluka parah, muncul dari luar rumah. Cakaran dalam dan kondisi perutnya yang mengerikan tak menghentikannya. Meski tubuhnya sempoyongan, ia tetap melangkah mantap. Dengan suara parau, Darmo menyatakan bahwa Mbah Karso telah mengorbankan nyawanya, dan kini tiba gilirannya untuk mengakhiri semua ini. Lampor mencibir, menyebut Darmo sebagai pemuda bodoh yang hendak mati lebih cepat. Namun Darmo mengeluarkan keris pusaka yang telah dimandikan darah suci. Ia menjelaskan bahwa bila dirinya mati dengan keris itu menancap di jantungnya, darahnya akan menjadi racun bagi Lampor. Lampor terdiam, menyadari arti dari pengorbanan sukarela itu. Dengan keteguhan hati, Darmo menancapkan keris ke dadanya sendiri. Darah menyembur mengenai tubuh Lampor, dan seketika bagian tubuh yang terkena mulai berasap dan meleleh seperti terbakar. Lampor menggeliat kesakitan, sementara Darmo terjatuh namun masih sempat memberikan instruksi terakhir kepada Ki Daliman untuk membaca doa penutup. Ki Daliman segera melafalkan doa-doa suci, dan tubuh Lampor terus mencair. Dari cairan hitam pekat yang mengalir, muncul satu persatu roh bayi yang telah menjadi korban. Mereka hadir dalam kondisi mengerikan sebagaimana saat mereka dibunuh. Di antara mereka, muncul juga sosok perempuan cantik, Sarikam yang asli. Tubuhnya utuh, berbeda dengan roh bayi lainnya. Dengan lirih, Sarika memohon maaf kepada suaminya, Pak Warno, menjelaskan bahwa ia tak mampu melawan saat tubuhnya diambil alih. Pak Warno menangis menyaksikan wajah istrinya yang kembali. Ia mencoba menghibur, meski luka di hatinya teramat dalam. Sarika meminta sang suami menjaga diri dan tidak menikah dengan wanita asing lagi, sebelum tubuhnya melayang dan menghilang dalam cahaya putih bersama para roh bayi yang kini tampak damai. Darmo, dalam keadaan sekarat, memohon agar makam para bayi dirawat dengan baik dan tempat kematian Lampor tidak diganggu. Ki Daliman menjawab dengan penuh hormat bahwa Darmo telah menyelamatkan desa dan semua permintaannya akan dilaksanakan. Napas Darmo berhenti, dan keheningan menyelimuti rumah yang telah menjadi tempat tragedi. Para warga hanya bisa berdiri terpaku, sulit percaya bahwa kengerian itu telah berakhir. Pak Warno menatap noda hitam di lantai, sisa tubuh Lampor yang telah meleleh. Dalam keheningan, ia bertanya apakah semuanya benar-benar telah usai, dan Ki Daliman mengangguk pelan, memastikan bahwa walau semuanya telah berakhir, bekasnya akan tetap ada. Dengan hati berat, para warga menatap rumah Pak Warno. Mereka hanya bisa berharap agar kejadian serupa tak pernah terulang. Memang, sejak saat itu, rumah tersebut ditinggalkan. Tak ada yang berani menempatinya, dan tanah tempat Lampor mati menjadi tak subur. Bahkan di malam yang sunyi, kadang-kadang masih terdengar suara tangis bayi yang samar. Bu Lastri masih kerap duduk diam menatap kejauhan, mengenang bayinya yang tewas dengan cara mengenaskan. Tak ada lagi bayi yang mati dengan cara serupa sejak malam itu, dan desa Kalibening kembali menjadi tempat yang damai, meski luka di hati para orang tua korban tetap membekas. Darmo dimakamkan di pemakaman desa sebagai pahlawan. Setiap tahun, warga datang untuk mendoakan dan mengucap syukur atas pengorbanannya. Namun, satu hal yang tak pernah mereka ketahui adalah bahwa di malam-malam tertentu, roh Darmo masih berkeliaran di sekitar rumah bekas Pak Warno. Ia menjaga desa agar tak ada lagi makhluk jahat yang mengusik kedamaian. Sebab, beberapa pengorbanan memang tak pernah benar-benar berakhir.